Anda pikirkan bagaimana strategi Anda untuk mencapai ataupun mendapatkan sertifikat kelulusan ujian IPS Topik dan lulus di skill test tahun ini. Kuota tambahan tidak perlu dipikirkan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 ya, yang mana teman-teman hari terakhir untuk unggah sertifikat ataupun dokumen kompetensi. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai kompetensi, tidak usah bertele-tele mencari kompetensi ya. Kemarin sudah saya informasikan bahwa sebelum ada umuman pengunggahan ataupun Bu Ulina kemarin mengumumkan secara detail terkait sertifikat, itu tidak wajib. Saya sudah memberikan informasi tidak wajibnya sertifikat tersebut karena kita menggunakan visa S9, jadi kita tidak perlu mengunggah dokumen kompetensi jika memang kita tidak punya ataupun tidak usah bertele-tele mencari dengan harga yang cukup tinggi. Di sini saya akan memberikan sedikit jawaban dari teman-teman yang menanyakan berapa sih kuotanya yang akan digugurkan nanti di skill test. Nanti akan saya buatkan bagaimana tipsnya juga skill test dan tips hafalan Jagisoge untuk di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan membahas terkait kuota dulu ya. Untuk servis 1, servis 2 dan sea building ini beda. Dan juga manufaktur 1, manufaktur 2 juga fishing. Fishing sendiri kemarin ada tambahan sejumlah 3 dan manufaktur 1 0, sama sekali tidak ada tambahan. Untuk manufaktur 2 karena dibagi 2 ya manufaktur ini, jadi kita bisa melihat untuk tambahannya di manufaktur 2 karena gelombang kedua ini yang menentukan jumlah semuanya kuota yang ada di sektor manufaktur. 9 saja di manufaktur yang ditambahkan untuk kuotanya dari jumlah kuota yang sudah ditentukan oleh BP2MI ataupun HRD Korea, namun ada 9 saja. Bahkan di servis 1 ini ada pengurangan 18. Nanti akan saya jelaskan kenapa ada pengurangan. Sedangkan di servis 2 dan juga sea building ini apakah nanti akan ada tambahan kuotanya. Nah, baik sebelumnya dari jumlah peserta yang sudah hadir di Jakarta dan juga Semarang kemarin, ternyata diluluskan 5.190. Artinya di sini jika kuotanya 4.782 benar-benar tersebut, akan ada pengguguran sebanyak 408 peserta yang gugur di servis 2. Untuk sea building sendiri hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak karena 308 peserta yang lulus di tahap pertama terkait sea building. Namun nantinya akan digugurkan berapa kita masih belum tahu, dan jikapun ada tambahan di sea building ataupun servis 2, contohnya di servis 2 sendiri nih. Servis 2 4.782 ya. Kemungkinan besar nih jika ada tambahan 3 sampai 8 peserta ataupun hingga 10 peserta yang akan ada tambahan. Nah, jika ada pengurangan dalam servis 2 ini, nanti kemungkinan besar bisa mencapai 20 peserta sampai 50 peserta yang akan dikurangi di servis 2. Kenapa Mas ada pengurangan? Dari pengamatan saya sendiri dari servis 1 yang dikurangi itu nilainya kecil. Ya, nilai kecil tidak mencukupi kuota. Contohnya seperti ini. Nilai kecil 60 ya, contohnya kuotanya kan 4.782 ataupun 293 di sea building ya. Kita contohkan di servis 2 saja ataupun di servis 1 kemarin 101 ya, 101 untuk teman-teman yang lolos di kuotanya jika memenuhi kuota. Nah, servis 1 itu ada 113 peserta yang lolos di tahap pertama. Di tahap kedua seharusnya kuotanya 101, namun ketika sudah mencapai 83 peserta ini nilainya sudah mencukupi KKM. Jadi yang 101 lebih itu ya, karena tidak ada beberapa teman-teman yang 101 sampai 113 ini mendapatkan nilai yang sama, nilai rendah ya. Nilainya rendah itu melebihi kuota. Jadi melebihi kuota.
dan BP2MI atau HRD Korea sendiri tidak mau melebihi dari kuota. Akhirnya yang nilai melebihi kuota tersebut ikut digugurkan di skill test service 1. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan besar di service 2 dan juga si building nanti akan ada pengguguran. Jika ada pengguguran, kemungkinan besar seperti itu yang akan terjadi, nilai kecil melebihi dari jumlah kuota yang sudah ada. Nah, baik teman-teman yang nilainya kecil, jangan kecil hati dan jangan putus asa. Kalian harus kejar target. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan skill test? Ya, nanti akan saya buatkan video sendiri. Setelah video ini saya akan buatkan tips skill test untuk service 1, service 2 dan juga si building. Karena saya selalu menyebut service 1 dan service 2 karena dua kategori ataupun dua sektor, service 1 dan service 2 dan juga si building. Nah, buat teman-teman yang nilainya tinggi, jangan sombong, jangan menyepelekan. Karena setinggi apapun nilai kamu di skill test, kalian bisa jatuh. Faktanya sudah ada, teman-teman yang nilainya 95 kemarin juga jatuh ataupun gugur di skill test, tidak mendapatkan sertifikat kelulusan IPS topik. Nah, jadi dari itu untuk kuota tambahan tidak perlu dipikirkan, ataupun kuota pengurangan kuota juga tidak perlu dipikirkan. Yang Anda pikirkan bagaimana strategi Anda untuk mencapai ataupun mendapatkan sertifikat kelulusan ujian IPS topik dan lulus di skill test tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.